kembali lagi bersama kami di Hukum ID dengan pada sore hari kita akan mau musik ngobrolan santai di dunia hukum. Kali ini kita sudah bersama guru besar eh, Pasca Sarjana UKI. Kali ini kita akan mengangkat topik bicara mengenai masalah bebasnya Ronald Taruk di beberapa hari yang lalu. Kali ini kita bersama Prof. Dr. Mompang Panggabean. Bagaimana kabar Pak Mompang? Sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat. Prof. Bagaimana Pak Prof melihat hukum di Indonesia ini dengan kasus yang terjadi di Ronald Taruk, yang mana kasus ini banyak dibincangkan dari pengamat politik sampai anggota DPR pun angkat bicara. Setidaknya dengan bebasnya tersangka ini oleh hakim Jakarta Surabaya beberapa bulan yang lalu. Pandangan Prof sendiri dengan kasus ini bagaimana, Prof? Ya, baik. Selamat sore. Kalau kita bicara tentang masalah hukum di Indonesia, ya, kalau dari dimensi hukum pidana, ilmu yang saya geluti sejak S1 sampai dengan S3, maka sejatinya kalau kita berbicara tentang hukum pidana, itu menyangkut masalah pergulatan kemanusiaan. Jadi bicara tentang pergulatan kemanusiaan, di sini ada berbagai aspek yang perlu kita lihat. Bukan hanya si pelaku dan korban saja, tetapi juga bagaimana kita melihat masyarakat dengan rasa keadilan yang diperjuangkan oleh masyarakat yang beradab itu. Kemudian juga kita lihat kalau dalam sosiogram yang lebih luas lagi, bicara tentang penegakan hukum, ada begitu banyak pihak yang dapat kita masukkan di dalamnya. Kalau dalam hukum pidana kita kenal ada kepolisian, kejaksaan, hakim, kemudian pengacara, dan lembaga infrastruktur penitensier, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Nah, tetapi di samping pihak-pihak tadi pun, sebetulnya kita masih bisa menambahkan lagi ada yang lain. Saksi-saksi. Nah, ini juga sangat menentukan, terutama dalam pemeriksaan suatu perkara pidana yang memerlukan pencarian kebenaran material. Nah, maka kalau kembali kepada hal tadi, bagaimana kita menegakkan hukum? Ini adalah perjuangan tanpa batas, tanpa akhir. Artinya sepanjang sejarah peradaban manusia, ini masih merupakan perjuangan yang harus terus dilakukan oleh siapapun yang menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara hukum. Nah, oleh sebab itu, kita juga tidak bisa langsung mengatakan bahwa sesuai dengan prinsip negara hukum yang kita anut di dalam Undang-Undang Dasar kita kemudian langsung mengklaim bahwa kita sudah bisa dikatakan sebagai negara hukum. Menurut saya justru belum. Kita masih menuju ke sana. Artinya masih banyak yang harus kita perjuangkan untuk itu. Supaya kita tidak berpuas diri dan menepuk dada untuk mengatakan bahwa kita sudah mencapai titik di mana kita sudah bisa disebut sebagai negara hukum tadi. Karena kita masih harus memperjuangkan banyak hal. Banyak persoalan-persoalan yang kalau kita lihat dari tiga aspek ya, bahwa sistem hukum itu ada substansi hukum, juga ada struktur hukum, dan ada budaya hukum. Nah, tiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Boleh saja kita punya banyak undang-undang. Kita anggap itu sudah lengkap, seperti Undang-Undang ITE. Yeah. Udah ada tahun 2008. Kemudian diperbarui tahun 2016. Diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Kita anggap bahwa perubahan yang terjadi itu sebagai sesuatu kemajuan yang mengikuti apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi masyarakat. Ya. Tapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, apa iya sudah seperti itu? Karena toh setelah Undang-Undang ITE yang terakhir itu muncul, ternyata masih ada juga yang mengkritisi dan mengatakan masih ada hal-hal yang belum pas. Nah, diperbaharui lagi. Ya, artinya untuk memperbarui itu pun tidak semudah yang membalik telapak tangan ya. Nah,
Prof. Sachito Rarjo sering mengatakan undang-undang itu sudah cacat sejak dilahirkan. Iya. Ya, artinya beliau mau mengatakan undang-undang bisa saja kita buat, tetapi kemajuan masyarakat itu bisa lebih cepat, lebih pesat. Sehingga ketika undang-undang itu sudah disahkan, ternyata sudah ada perubahan baru yang belum diakomodasi di situ. Iya. Lalu yang kedua, unsur struktur hukumnya. Struktur hukum kita mau seperti apa? Kita mau polisi kita seperti apa? Banyak orang memimpikan, baiknya polisi Indonesia saat ini adalah polisi-polisi yang mempunyai integritas seperti Hugeng dulu, misalnya. Tapi apa iya dalam setiap seleksi Harus anggota seperti Polri misalnya kemudian Anda tahu, kenal siapa itu Hugeng? Diceritakan. Apa yang Anda ketahui tentang itu? Berapa banyak watak beliau yang Anda sudah miliki? Kan tidak begitu juga. Manusia kan berbeda-beda. Begitu juga ketika bicara tentang jaksa, hakim. Seleksi jaksa, hakim, itu juga kan kita kembalikan kepada apa yang sudah dilakukan selama ini. Tapi tidak jarang juga kita mendengar ada jaksa yang ternyata terlibat dalam suap, ada jaksa yang malah juga melakukan perbuatan tercela, hakim juga begitu. Bahkan bukan hanya hakim-hakim di pengadilan negeri misalnya, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, bahkan hakim Mahkamah Konstitusi pun ada yang sudah terjerat ya, karena adanya perbuatan tercela yang dilakukan. Jadi kita lihat di sini aspek yang kedua ini, struktur hukum pun juga ada upaya kita untuk terus-menerus memperbarui supaya penegak-penegak hukum kita itu bisa lebih berkualitas, bisa profesional, bisa lebih beretika. Ya, kalau kita singkat dalam berbagai kebaikan tadi, ya penegak hukum yang Pancasilais, katakanlah begitu. Lalu budaya hukum, ini aspek yang ketiga. Apakah budaya hukum kita itu sudah betul-betul memadai untuk situasi saat ini? Artinya kita masih sering mendengar adanya budaya amplop, mafia pengadilan, putusan hakim yang diperjualbelikan, dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi satu keprihatinan bagi kita, selain substansi hukum tadi yang katakanlah sudah bagus itu, kemudian struktur hukum yang kita anggap juga masih perlu diperbarui terus-menerus, maka budaya hukum ini pun, bagaimana kualitas dari sistem yang ada ini? Apakah misalnya kita sudah bisa memberantas mafia peradilan? Kemudian apakah pendidikan hukum kita sudah dibuat sedemikian baiknya? Apakah tidak sekedar bagaimana supaya lulusan fakultas hukum misalnya memiliki kualifikasi yang bagus, di mana mereka berasal dari fakultas hukum yang terakreditasi unggul misalnya? Apa cukup hanya itu? Belum tentu ya, Prof. Belum tentu juga, ya. Karena Prof. Saitapi pernah juga akan mengungkapkan, sebaiknya kita ganti saja nama fakultas hukum itu menjadi fakultas undang-undang, kata beliau. Dan orang tidak dilatih untuk bagaimana supaya memiliki perasaan hukum yang tajam. Jadi kalau cuma sekedar menghafalkan isi pasal undang-undang, tapi kemudian dia sendiri tidak punya hati nurani, itu juga akan sia-sia gitu. Ya, itu. Nah, kembali dengan kasus ini, Prof, melihatnya seperti apa dari segi hukum yang tadi Prof jelaskan tadi? Ya, kalau berkaitan dengan kasus yang ditanyakan tadi ya, berkaitan dengan vonis terhadap Ronald Tanur itu, ya, ini bukan satu-satunya kasus yang kontroversi di Indonesia, karena kita tahu ada juga begitu banyak kasus-kasus lain yang mengundang pertanyaan dari publik, dari masyarakat luas. Apakah itu karena mengandung suatu hal yang tidak biasa, atau ada aspek politis di balik itu dan sebagainya. Artinya kita lihat seperti kasus pra-peradilan, putusan pra-peradilan yang dilakukan oleh Hakim Eman Suparman di Bandung. Nah, itu pun menggelitik. Sebagian orang mengatakan putusan itu luar biasa. Fantastis. Dan dia orang yang dikatakan punya integritas. Meskipun ada juga yang memprotes dengan mengatakan, wah itu nggak bisa dong. Ya, soal pro dan kontra itu biasa kan. Nah, demikian juga kalau kita lihat dalam kasus Hakim terhadap putusan Ronald Tanur tadi. Ya. Kalau kita perhatikan di situ, apa yang mengakibatkan hakim sampai memutus bebas?
Nah, padahal kalau kita perhatikan dari pemeriksaan yang ada, saya tidak mengikuti memang secara cermat ya. Tapi kan dalam hukum pidana kita seringkali diperhadapkan kepada ketentuan yang diatur di pasal 183 KUHP, di mana dikatakan di situ bahwa hakim dalam memutus suatu perkara itu berdasarkan setidak-tidaknya atau minimum 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi artinya berdasarkan minimum 2 alat bukti tersebutlah hakim itu Bisa. membentuk keyakinannya untuk menilai apakah betul suatu tindak pidana itu telah terjadi dan bahwa si terdakwa lah pelaku yang patut dipertanggungjawabkan pidana untuk itu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam pembuktian persidangan kasus pembunuhan tersebut, menjadi tanda tanya memang bagi banyak kalangan, apakah alat bukti yang ada disertai barang bukti yang disajikan dalam persidangan itu dipandang oleh hakim tidak memadai. Sehingga kemudian hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Nah, kita tahu bahwa dalam hal putusan bebas itu memang dari unsur-unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi adalah unsur mens reanya, unsur kesalahan si pelaku. Ya. Nah, tetapi apa unsur kesalahan itu sama sekali memang tidak terpenuhi terhadap dugaan pasal yang diterapkan terhadap kasus tersebut. Artinya kalau saya perhatikan ya dari berbagai informasi yang disampaikan oleh media, ya, situ kan setidak-tidaknya pasal-pasal yang diancamkan itu merupakan pasal-pasal yang cukup berat. Ya. Pasal pembunuhan ada, lalu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ya, maka kalau kita perhatikan dari situ, ini bukan kasus yang sepele. Nah, sehingga kalau kita lihat dari 5 alat bukti yang dikatakan di pasal 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, apa yang mengakibatkan hakim itu meyakini bahwa si pelaku ini atau si terdakwa ini tidak bersalah? Apakah keterangan saksi tidak memadai? Apakah keterangan ahli juga demikian? Bukti surat, bukankah ada visum yang sudah menyatakan bagaimana kondisi korban dan seterusnya? Nah, lalu bagaimana halnya sampai hakim kemudian mendapati bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti? Nah, padahal kalau kita bicara tentang kesalahan dalam terjadinya suatu tindak pidana, itulah intinya atau jantungnya hukum pidana. Dan itu kata idema, bukan kata mompang. Ya, idema, salah seorang pakar hukum di negeri Belanda mengatakan, kesalahan adalah jantungnya hukum pidana. Jadi kalau kita berbicara tentang kesalahan itu, harus betul-betul bisa ditelusuri bagaimana sikap batin si pelaku itu dalam terjadinya dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada dia. Nah, maka kalau kita lihat di situ, adanya kesalahan itu juga kan tidak semata-mata muncul begitu saja. Ya, berbeda halnya kalau kita lihat dalam kasus-kasus yang katakanlah terjadinya tindak pidana itu akibat dari kealpaan, sehingga kesengajaan si pelaku itu tidak bisa dibuktikan, melainkan hanya kehilafan atau kealpaan yang dalam hukum pidana seringkali diistilahkan dengan kulpa. Nah, tapi kalau kesalahan dalam bentuk sengaja, pasal 338, 351 ayat 3 KUHP, itu jelas-jelas adalah dolus. Sengaja. Jadi bukan kealpaan. Nah, membuktikan kesengajaan memang harus kita lihat pertama-tama dari sudut bagaimana motif si pelaku. Apa yang melatar belakangi sehingga dia mempunyai keinginan untuk melakukan tindak pidana itu. Yang kedua, ada kehendak. Motif tadi atau perangsang itu kemudian membuahi kehendak. Kehendak itulah yang kemudian terwujud dalam bentuk tindakan konkret. Itulah yang disebut sebagai tindak pidana. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita memandang kasus ini? Memang ini bukan satu-satunya kasus yang kontroversial.
Nah, tetapi kita juga patut mengkritisi. Jangan dulu kita langsung mengatakan bahwa Drastis. hakimnya ada sesuatu di balik layar, ya. Bahwa itu bagian dari mafia peradilan, itu masih memerlukan pembuktian lebih jauh. Tetapi kalau kita lihat dari sudut bagaimana pemeriksaan di sidang pengadilan itu, disitulah sebetulnya kuncinya. Karena pembuktian menurut hukum acara pidana itu adalah pembuktian untuk mencari kebenaran material, kebenaran yang senyatanya. Itu dulu yang dipahami. Iya. Sehingga bisa ditentukan apakah betul suatu tindak pidana terjadi. Atas matinya si korban, apakah itu karena pembunuhan murni atau pembunuhan berencana? Seperti kasus Joshua. Ya, Brigadir Joshua dulu. Dugaan untuk pembunuhan. Tapi kemudian, oh ternyata itu bisa merupakan pembunuhan berencana. 340, 338. Dampaknya bisa sama, mati. Sama-sama mati. Sama-sama mati akibatnya. Tapi yang satu 338, lagi, satu lagi 340, bahkan bisa terjadi 351 ayat 3 tadi. Iya. Ya, karena dia melakukan penganiayaan tapi mengakibatkan matinya korban. Bahkan bisa juga terjadi bukan dengan sengaja tapi dengan kealpaan 359 karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Kecelakaan lalu lintas. Seperti yang pernah terjadi dulu pengacara Henry Yosodiningrat di Lampung dulu. Nabrak orang. Ya dia memang tidak kenal siapa itu. Tapi kemudian karena dia menabrak orang itu sehingga kemudian meninggal dunia, ya tidak dia dikatakan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Tapi dia lakukan itu bukan karena sengaja, tapi karena kealpaan. Tidak sengaja itu. Ya. Nah, tapi dalam kasus yang tadi di Surabaya itu, memang di situ kita patut mengkritisi, ya. Lepas dari persoalan ada apa di balik udang, ya. Udang di balik batu, katakanlah begitu ya. Tapi yang mau saya katakan di balik itu adalah bahwa apakah betul sudah dilakukan pemeriksaan secara akurat berdasarkan alat bukti yang ada dan didukung dengan barang bukti. Sehingga kemudian hakim berani untuk memutus bahwa terdakwa tidak bersalah. Gitu. Jadi peran dari pemerintah sendiri khususnya Kejaksaan Agung ya Prof ya untuk bisa menyikapi persoalan ini khususnya untuk hakim-hakim ke depan untuk lebih beretika dan punya nilai kejujuran tidak berhati nurani yang tadi Prof yang katakan. Bagaimana peran kehadiran pemerintah sendiri untuk menyikapi yang berita kontroversial ini sudah sering terjadi? Ya, kalau kita kembali lagi kepada konsep ketatanegaraan kita kan mengenal ada lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ya. Bahkan bisa jadi ada pengembangan juga. Bahkan belakangan ini juga ada yang mengatakan sekarang ini sudah ada juga kekuasaan keempat media katanya. Media pun bisa berperan lebih hebat daripada yang lain sehingga kemudian bisa menyamai ketiga lembaga tadi, ya. Nah, menurut hemat saya dengan mencermati putusan tadi ya semua lembaga penegak hukum kita harus bebenah. Baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Artinya kita tahu bahwa kembali kepada apa yang saya katakan di awal tadi, bicara tentang hukum pidana itu adalah pergulatan kemanusiaan. Maka berbicara tentang pergulatan kemanusiaan ini ada di tangan para penegak hukum yang diberikan wewenang bukan semata-mata oleh manusia, tapi Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah memberikan kepada mereka kekuasaan untuk melaksanakan itu. Ya, akan kalau kita lihat misalnya di Alkitab ya, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa pemerintah itu adalah alat di tangan Tuhan untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran. Maka kalau itu betul-betul dipahami dan dijalankan oleh setiap penegak hukum, ya saya pikir nggak perlulah kita harus memerlukan banyak komisi seperti yang ada sekarang nih.
Ada Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Lengkap ya, Komisi Yudisial. Ya, di balik itu ada komisi berupa amplop juga kan jadinya. Ya, tapi apakah harus seperti itu? Harus ada yang menjadi semacam anjing pengawas untuk melihat bagaimana kinerja dari aparat penegak hukum ini. Bukankah dulu tidak ada yang namanya Kompolnas, Iya. tidak ada Komisi Kejaksaan, nggak ada yang namanya Komisi Yudisial. Tiba-tiba. Tapi dengan adanya polisi-polisi yang punya integritas seperti yang saya katakan tadi, Hugeng misalnya, apakah tidak cukup dengan itu? Maka menurut saya pembenahan itu tentunya harus dilakukan di setiap lini, Iya. ya, dan di setiap bidang penegak hukum tadi. Bidang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu misalnya. Juga jaksa penuntut umum dalam melakukan pendakwaan, penuntutan untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Lalu hakim. Nah, menurut saya mereka-mereka ini termasuk juga pengacara ya, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Ini harus terus-menerus melakukan pembenahan. Ya. Karena kalau kita cuma mengatakan bahwa kasus itu akan selesai nantinya, kalau kemudian ketiga hakim yang mengadili Ronald tersebut itu kemudian dipanggil, diperiksa katakanlah di Mahkamah Agung, diperiksa oleh Komisi Yudisial. Menurut saya tanpa harus menunggu pemeriksaan itu pun, kalau memang itu dilandasi pada takut akan Tuhan oleh mereka yang menjalankan itu, baik itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tentunya masing-masing bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan saya tidak jarang juga menantang hakim ya, kalau diminta jadi ahli di persidangan, ahli mau mengatakan apa lagi gitu. Saya katakan masing-masing kita di sini yang mulia punya tugas dan tanggung jawab sendiri dalam bidang penegakan. Yang mulia memimpin persidangan dan kemudian memutus. Jaksa penuntut umum mendakwa dan kemudian menuntut. Kuasa hukum dari terdakwa berupaya untuk memperjuangkan kepentingan kliennya. Saya sebagai ahli berusaha untuk memberikan pencerahan. Tapi tidak cukup jika semua itu hanya kita arahkan kepada penegakan hukum itu semata. Tapi kita harus lakukan itu di dalam takut akan Tuhan. Saya katakan. Oke, yang terakhir untuk menutup perbincangan kita pada sore ini, apa kesimpulan Prof sendiri dari pandangan akademisi Prof sendiri ini? Ya, baik. Pertama-tama menurut hemat saya, ya, setiap aparat penegak hukum itu perlu memiliki persepsi bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari tugas tanggung jawab yang diterima bukan hanya dari negara, bukan hanya dari pemerintah, tapi dari Yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, penting bagi mereka untuk melihat bahwa di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, mereka harus melakukan itu dengan mendasari pada prinsip-prinsip yang berlaku, dengan sistem hukum yang betul-betul dipatuhi. Artinya secara substansi dia menguasai, tapi dari sudut integritas birokrasi pun dia harus melihat bahwa apa yang dia lakukan itu tidak lepas dari rangkaian sistem yang ada di dalam penegakan hukum itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana juga mereka harus melihat bahwa untuk mendapatkan suatu putusan yang betul-betul berkualitas, maka kita perlu untuk terus-menerus juga melakukan pembaruan terhadap budaya hukum kita. Nah, sehingga dengan demikian, apa yang akan dihasilkan oleh pengadilan melalui suatu proses panjang, ya kasus itu sendiri kan tidak bisa hanya 1-2 bulan. Ya. Kayak kasus Joshua juga dulu kan sampai berbulan-bulan. Ahli dari sana, ahli dari sini bertempur, ya kan? Argumen sendiri. Semua adu pendapat seperti apa. Ya, tetapi tujuan itu adalah untuk
mencari kebenaran material tadi. Ya. Tetapi yang ketiga yang mau saya katakan adalah kesimpulan ketiga yang bisa saya katakan bahwa kita tahu tujuan hukum itu bukan semata-mata untuk mencapai kepastian hukum, tetapi juga di dalam putusan hakim harus juga terkandung adanya nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Ya, sehingga apa yang diputus oleh seorang hakim, apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, apa yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik sebelumnya, itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan manusia. Baik, terima kasih. Demikian pembincangan kami pada sore ini bersama Profesor Dr. Mompang Panggabean SH Homu, seorang akademisi. Kiranya hukum ke depan tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah, sehingga bangsa ini benar-benar mempunyai hukum yang benar-benar tegak untuk semua masyarakat bangsa dan Indonesia. Terima kasih. Salam.